Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Nah, untuk video kali ini saya sharing terkait dengan ibu pot PPH 21 dan atau 26 ya. Nah, ini adalah tutorial ya, mulai dari input hingga lapor SPT masanya. Nah, langsung saja ya kita ke Pajak Go ID. Nah, di sini kita login terlebih dahulu ya. Kita masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanannya. Kemudian login. Nah, jika kalian sebelumnya belum melakukan aktivasi, kalian ke menu profil, kemudian aktivasi fitur. Nah, di sini ibu pot 21 dan atau 26 ya. Nah, pastikan sudah terchecklist ya. Jadi kita bisa melakukan pelaporan ibu pot 21 dan atau 26. Nah, jika sudah, kita langsung saja ke tab lapor. Nah, sama ya seperti SPT unifikasi ya untuk PPH 23 4 ayat 2. Nah, ini mirip sekali ya. Kita ke tab lapor, kemudian ke pra pelaporan, kemudian ibu pot PPH 21 dan atau 26. Nah, kita klik, tampilannya pun mirip ya. Kalau yang sudah biasa input unifikasi, ini sudah tidak asing lagi. Oke, langsung saja. Nah, untuk menu dashboardnya, nah dashboard ini adalah seperti historical SPT masa PPH 21 yang kita laporkan. Nah, di sini ada nomor, kemudian nomor bukti penerimaan elektroniknya, PPE, kemudian masa ataupun tahun pajak. Ini pembetulan ya jika pembetulan, kemudian tanggal kirim dan juga aksinya. Nah, ini terdiri dari 4 tab ya, ada tab bukti potong, kemudian ada tab SPT masa dan pengaturan. Nah, untuk pertama kali kita harus ke tab pengaturan dulu ya untuk set penanda tangannya dulu. Nah, di sini ada dua ya, ada penanda tangan dan juga perekam. Nah, untuk penanda tangan kita harus tambah dulu ya. Kemudian ini kita isi ya, bertindak sebagai pengurus atau wakil wajib pajak, masukkan NPWP ataupun NIK ya. Nah, ini kalau kita masukkan NPWP-nya, misal nah, ini akan automatically ya muncul nama lengkapnya sesuai yang terdaftar di DJP online. Kemudian kita checklist status aktifnya, kemudian simpan. Nah, ini jika sudah kita simpan, nah nanti akan muncul di bagian bawahnya. Nah, ini nanti akan muncul di sini ya, NPWP ataupun NIK-nya, nama bertindak sebagai pengurus ya, tadi statusnya aktif. Nah, di sini nanti bisa juga dinonaktifkan ya, misalnya ada 2 penanda tangan, itu boleh nanti kita tambahkan lagi dengan catatan salah satunya itu harus diaktifkan. Nah, kemudian di sini ada tab perekam. Nah, untuk perekam ini situsnya masih dalam pengembangan ya. Nah, ini sebenarnya solusi ya untuk menjaga kerahasiaan data bukti potong PPH, karena kan tidak semuanya itu di perusahaan itu bisa mengakses gaji ya, karena itu sangat konfidensial. Nanti di tab perekam ini hanya bisa dilakukan untuk WP badannya sendiri. Untuk mendaftarkan perekam ya, nanti akan diberikan user, kemudian password, dan juga terpisah dari DJP online. Nanti didaftarkan NPWP-nya, kemudian email dan juga passwordnya. Setelah didaftar, divalidasi dan dikirim ke email yang didaftarkan. Nah, ini misalnya mau dibuat akses yang terpisah ya. Nah, jika sudah penanda tangan, kita balik ya ke tab bukti potong. Nah, di sini terdiri dari 4 bagian, daftar bukti potong pasal 21, pasal 26. Nah, ini ada untuk import ya, jika karyawannya itu ratusan ya, tidak mungkin kita menggunakan metode key-in ya. Nah, kalau kita mau input satu-satu, kapan selesainya? Nah, ini dimudahkan ya, kita bisa melakukan import. Nah, kemudian jika sudah selesai, nanti kita lakukan posting. Nah, di sini kita coba saja ya untuk merekamnya.
Nah, di sini kita mulai rekam ya. Nah, kita rekam bukti potong PPh 21-nya. Nah, di sini kita pilih tahun pajak 2024, kemudian masa Januari. Nah, identitasnya pilih NPWP ataupun NIK. Nah, kemudian kita masukkan NPWP-nya. Nah, itu akan otomatis ya, jika di enter itu akan muncul nama dan alamatnya. Kemudian pilih jenis pemotongan PPh pasal 21. Nah, ini bisa dipilih nih, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, distributor pemasaran, agen asuransi, penjajah barang dagang, tenaga ahli, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat sampai ke bawah ya. Nah, ini misalnya saya contohkan pegawai tetap ya. Nah, di sini ada fasilitas PPh 21. Nah, ini tidak ada fasilitas. Jika ada fasilitas, masukkan nomor SKB-nya. Nah, ini ya, di input nomor SKB-nya. Jika tidak ada, kita unchecklist. Nah, skema perhitungannya, nah ini disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang menggunakan gross ataupun gross up. Nah, di sini saya misalnya pakai gross up. Nah, di sini penghasilannya misalnya 4,5 juta ya. Nah, ini. Nah, 4,5 juta itu kan batasan PTKP ya. Nah, ini harusnya belum kena pajak nih. Ini saya pilih PTKP-nya misalnya TK0 ya. Nah, ini DPP-nya. Nah, ini langsung saya klik hitung. Nah, ini pajaknya tidak ada karena gajinya ataupun jumlah penghasilan brutonya masih di bawah PTKP ya, di atas 4,5 juta baru kena. Nah, ini misalnya saya ganti, misalnya gajinya 10 juta. Nah, ini TK0 ya tetap. Nah, langsung kita klik hitung. Nah, maka ini pajaknya kena berapa nih? 230.179. Nah, ini jadi sudah langsung dihitung ya sama DJP. Jadi kita tidak perlu melakukan perhitungannya lagi. Sudah sangat mudah, tinggal klik saja. Nah, kemudian kita ke bagian bawahnya. Nah, ini pengurus. Nah, nanti di sini pilih penanda tangannya siapa. Kemudian kita checklist. Dengan ini saya menyatakan bahwa diisi dengan benar. Kemudian simpan. Jika mau disimpan, ini kan hanya contoh ya, saya tidak simpan ya. Nah, untuk begitu seterusnya ya, jika karyawannya ada 5, 10, dan 15, kalau mau diinput manual, ya seperti ini caranya. Tapi kalau misalnya mau menggunakan import, nanti kalian import saja di bagian import. Nanti saya akan share sedikit format Excel untuk diimportnya. Nah, jika sudah, ini kita simpan. Ini saya tidak simpan ya, saya batalkan. Nah, begitu seterusnya ya, diisi sebulan untuk, nah begitu seterusnya ya, diisi semua karyawannya, dan juga termasuk bukan pegawai ataupun tenaga ahli, di mana kita memotong pajak pada periode tersebut. Nah, ini juga sama ya, daftar Bupot PPh 26 jika ada wajib pajak luar negeri. Nah, untuk importnya, nah ini jika banyak kita bisa masuk ke sini ya, masukkan NPWP, kemudian jenis bukti potongnya, bulanan dan final ataupun tidak final, pilih tahun pajaknya, kemudian masa pajaknya, kemudian pilih filenya. Nah, filenya ini seperti ini. Nah, ini di tab 21-nya dimasukkan nomor, kemudian tanggal pemotongan, misalnya 31 Januari 2024, kemudian NPWP ataupun NIK, ini menggunakan NPWP, misalnya masukkan NPWP tanpa tanda baca, kemudian masukkan NIK tanpa tanda baca, nama penerima sesuai dengan NIK, alamat penerima sesuai NIK, kode objek pajaknya, kemudian ini penanda tangannya ya, menggunakan NPWP, kemudian penanda tangan NPWP-nya, kemudian NPWP penanda tangannya, kemudian NIK ya,
kode PTKP-nya, kemudian pegawai harian ya atau bukan, menggunakan gross up atau tidak, kemudian penghasilannya brutonya berapa, dan juga mendapatkan fasilitas ataupun tidak. Ini N itu tidak mendapatkan fasilitas ya. Dan ini jika mempunyai SKB ataupun DTP-nya disebutkan nomornya. Dan PPh 26 di SIP-nya juga sama ya, tidak jauh beda, kurang lebih ada nomor, kemudian tanggal pemotongannya, ada TIN, tax identification number-nya, kemudian nama penerima penghasilannya, alamatnya, nomor paspor, kode negara, kemudian penanda tangannya menggunakan NPWP misalnya, kemudian NPWP penanda tangan, NIK penanda tangan, penghasilan brutonya, mendapatkan fasilitas ataupun tidak, dan juga jika mendapatkan fasilitas itu masukkan nomor SKD-nya, nomor tanda terima SKD-nya. Nah, di sini ada referensi daftar objek pajaknya ya. Di sini lengkap sudah. 01 untuk pegawai tetap, 02 untuk penerima pensiun berkala, 03 pegawai tidak tetap, 04 distributor pemasaran berjenjang, 05 agen asuransi, 06 penjajah barang dagangan, 07 tenaga ahli, kemudian 09 bukan pegawai lainnya, sampai ke 21.401.02 penerima uang manfaat pensiun, THT atau JHT yang dibayar sekaligus. Nah, ini adalah daftar objek pajaknya, kemudian daftar kode negaranya, kemudian daftar PTKP-nya. Nah, ini nanti kita upload ya kalau kita menggunakan skema impor. Nah, kita balik lagi ya ke iBupotnya. Nah, jika sudah selesai nanti kita posting. Nah, posting ini adalah untuk memindahkan ya data bukti potong ke SPT masa. Nah, di menu posting sendiri nanti kita isikan tahun pajak, kemudian masa pajak ya, kemudian posting. Nah, ini kita pindahkan ya ke tab SPT masa. Nah, artinya data bukti potong ini kita pindahkan ke SPT, sekaligus jika ada perubahan, kita update ya pada SPT masanya. Nah, kemudian kita ke tab SPT masa. Nah, di tab SPT masa ini ada dua, ada perekaman bukti penyetoran dan penyiapan SPT masa PPh 21. Nah, untuk perekamannya nanti pastikan ya kita sudah membayar dan mempunyai NTPN-nya ya. Nah, di sini nanti kita bisa klik tambah ya untuk menginput NTPN-nya. Ini sama ya seperti unifikasi. Nanti kita bisa klik menu tambah ya untuk menginput SSP-nya, ataupun kita punya PBK misalnya hasil PBK. Nah, kita bisa input di sini. Nanti jika sudah akan muncul di kolom ini ya, nomor, kemudian nomor bukti, jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tanggal setor, jumlah setornya, dan juga aksinya. Jika sudah diinput bukti penyetorannya, kita ke tab penyiapan SPT masa. Nah, di sini nanti akan muncul ya draft SPT-nya. Nanti aksinya di sini ada dua, kita melengkapi SPT dan juga mengirim. Nah, untuk di tab SPT masa, penyiapan SPT masa, nanti di sini akan muncul ya draft SPT-nya. Nanti di sini ada informasi tahun pajak, masa pajak, pembetulan jika pembetulan, jika tidak nanti akan 0 ya, pembetulan 0. Kemudian jumlah PPh kurang store-nya, kemudian status SPT, keterangan SPT dan aksi. Nah, di sini nanti aksinya ada lengkapi SPT dan juga kirim SPT. Nah, jika sudah nanti kita lengkapi SPT-nya ya, lengkapi, kemudian kita cek lagi ya sudah benar atau belum, atau ada yang belum diinput. Nanti kan kita juga punya rekonsiliasi ya, rekonsiliasi manual gitu ya di Excel untuk mengecek apakah sudah sama gitu ya dengan datanya. Kemudian nanti diinput juga pengurus penandatangannya, dan juga penandatangannya kita pilih siapa seperti di bagian bukti potong tadi. Jika sudah nanti kita simpan, dan nanti di sini kita
kirim ya. Nanti setelah itu kita kirim SPT. Kirim SPT nanti kita akan mendapatkan kode verifikasi ke email. Setelah itu masukkan kode verifikasinya dan selesai, SPT masa PPh 21 sudah selesai dilaporkan. Nah, itu ya, mudah untuk ibu pot PPh 21 atau 26. Jadi ini jika yang sudah sering menggunakan SPT unifikasi sudah tidak asing lagi karena tab-tabnya itu mirip ya dengan unifikasi, hanya saja ini untuk PPh 21 dan atau PPh 26. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk tutorial ibu pot PPh 21 dan atau 26. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar. Terima kasih yang sudah menonton, like, subscribe, dan juga membagikan. Itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.